Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 18. Dan video ini adalah part 1-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari setengah tahun sejak peristiwa di negara Asura. Sepanjang waktu itu, Rudius melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa, seperti latihan, melaksanakan tugas dari Orsted, dan lain-lain. Rudius juga selalu rutin ceritain di depan makam ayahnya tentang perjalanan yang udah dia lalui. Jadi apapun yang udah dilalui sama Rudius, dia tuh selalu bercerita di depan makam ayahnya. Saat ini juga diketahui, ternyata Rudius tuh pernah mengajak anaknya yaitu Lucie untuk pergi menemui Orsted. Dan ternyata Lucie tuh gak terpengaruh sama kutukan dari Orsted. Lucie gak takut sama Orsted. Dan justru dia tuh terlihat senang selayaknya anak kecil yang gembira ketika melihat Orsted. Respon Orsted juga saat itu baik terhadap anak kecil. Jadi Orsted ini suka menggendong Lucie di bahunya. Beberapa hari berlalu dan singkat cerita Roxy pun melahirkan anaknya Rudius. Walaupun awalnya sulit, tapi ternyata Roxy berhasil melahirkan anak yang sehat. Bayi itu cewek dan namanya adalah Lara. Oh ya, di saat yang sama, Elinalis juga melahirkan anak laki-laki dan namanya adalah Clive. Di sini diketahui juga kalau ternyata Eris juga saat ini tuh lagi mengandung anaknya Rudius. Diketahui juga kalau ternyata sekarang Raja Asura udah meninggal dan akhirnya Ariel naik tahta. Cuma ternyata Pangeran Grabel tuh masih berjuang untuk menjadi seorang raja. Ya, walaupun Grabel sekarang tuh udah bukan lawannya Ariel, tapi Grabel masih terus berjuang. Seenggaknya Ariel tuh butuh waktu 3 tahunan untuk mencapai kondisi normal di Asura. Dan Ariel juga sekarang tuh dibantu sama Ghislaine yang saat ini menjadi pengawalnya. Oke, sekarang ada kisah dari seseorang bernama Angie. Dia adalah seorang apoteker. Saat ini Angie lagi bersama Pam. Keduanya saat ini lagi ngumpulin bahan untuk obat-obatan. Mereka saat ini masuk ke dalam hutan yang dalam. Mereka mencari obat untuk Doci yang merupakan putra kepala desa. Ya, Doci ini menderita sakit yang dinamakan sindrom Ibri. Dan itu bisa membuatnya mati kalau nggak segera diobati. Ketika lagi mencari obat, mereka dikejutkan dengan kedatangan monster lizard Ibri. Ya, lizard Ibri inilah yang telah menyebabkan munculnya penyakit sindrom Ibri. Lizard Ibri juga adalah monster yang bertanggung jawab atas meninggalnya kedua orang tua Pam maupun Angie. Pam saat ini nembakin panah tapi ternyata nggak mempan. Saat ini monster itu langsung menggigit Pam dan dia juga melempar Pam ke udara menggunakan mulutnya.
Angie saat ini ketakutan melihat adegan itu. Di saat lagi ketakutan, Angie saat ini tuh sangat terkejut ketika dia melihat monster lizard itu tiba-tiba terpental dan terbang berputar. Angie juga saat ini melihat seorang pria yang ternyata menyerang monster itu. Ya, pria itu adalah Rudeus. Monster lizard saat ini terlihat meraung marah dan dia langsung mendekati Rudeus dengan cepat. Ketika mau menggigit Rudeus langsung ngeluarin tembakan ke kepala monster itu hingga akhirnya kepalanya langsung putus dan itu membuat monster lizard tersebut terbunuh. Rudeus juga saat ini langsung membakar mayat monster lizard tersebut. Angie di sini tentunya sangat terkejut karena ada pria hebat yang bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Rudeus di sini nanyain identitas dari Angie. Oh ya, jadi Rudeus tuh tahu tentang Angie dan juga Pam. Rudeus disuruh sama Orsted untuk menyelamatkan seseorang bernama Pam sebelum dia terbunuh. Makanya Rudeus datang untuk menyelamatin Angie maupun Pam. Rudeus juga saat ini memperkenalkan dirinya ke Angie. Saat ini Rudeus mengawal Angie untuk pulang ke desa. Dan tentunya Rudeus juga ngasih pengobatan kepada Pam. Setelah itu Rudeus menggendongnya menuju desa. Nah, ketika di jalan tentunya ada momen di mana mereka istirahat. Dan ya, ketika istirahat di sini terlihat kalau Angie tuh seperti tertarik sama Rudeus. Rudeus tuh seperti pangeran yang udah nyelamatin dia ketika dia hampir mati terbunuh. Saat ini Rudeus dan Angie masih ngobrol. Angie saat ini tuh ngobrolin soal balas budi. Di sini mata Rudeus tuh seperti selalu melihat ke arah dada dari Angie. Jadi dia tuh nggak terlalu fokus sama obrolannya. Gak lama Rudeus sadar dari lamunannya dan dia ngasih tahu kalau penyakitnya saat ini kambuh. Jadi Rudeus tuh sekarang harus mengobati dirinya. Saat ini Angie terkejut ketika melihat Rudeus memegang celana dalam cewek dan dia juga terlihat mengendus-ngendus celana itu. Angie di sini tentunya merinding melihat hal itu. Gak lama Rudeus di sini terlihat tenang dan dia tuh mau lanjutin ngobrol dengan Angie. Tapi di sini Angie udah shock melihat Rudeus. Singkat cerita, Rudeus berhasil mengawal Angie dan Pam kembali ke desanya. Rudeus saat ini mau segera pergi. Tapi sebelum pergi, Rudeus ngasih sebuah buku tentang ras super. Rudeus tuh mau kalau misalkan nanti Angie punya anak, maka Angie harus ngajarin kisah tentang ras super ke anaknya. Jadi Rudeus mau mengubah image ras super yang dianggap jahat dunia ini. Di sini diceritain juga kejadian beberapa tahun kemudian tentang Angie. Jadi sejak kejadian Rudeus nyelamatin Angie, beberapa tahun kemudiannya tuh ternyata Angie tuh dilamar sama Doci. Dan sejak saat itu juga image tentang ras super tersebar. Dan ras super tuh dikenal sebagai kisah pejuang yang hebat. Oke, sekarang cerita kembali lagi ke masa yang sekarang. Jadi setelah nyelesain tugas dari Orsted, tentunya Rudeus pulang ke rumahnya. Ketika pulang, Lucia yang udah umur 3 tahun, dia tuh terlihat lucu menyambut kedatangan ayahnya. Tapi ketika Rudeus mau memeluk Lucia, ternyata Lucia takut kepada Rudeus dan dia tuh nggak mau dipeluk. Saat ini juga diketahui ada keributan antara Eris dan Aisyah. Jadi Eris tuh menemukan seekor kucing dan dia mau memeliharanya di rumah. Aisyah saat itu menolak karena sekarang tuh di rumah bisa dibilang ada 3 hewan peliharaan. Makanya saat ini tuh terjadi keributan antara Eris dan Aisyah. Eris pun saat ini mengurung dirinya bersama kucing yang dia temui.
Rudius di sini tentunya ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah selama Eris mengurus kucingnya dengan benar. Aisyah di sini cemberut karena pada akhirnya semua hewan peliharaan dialah yang bakal merawatnya. Saat ini Rudius menyuruh Eris untuk membuka pintunya dan ternyata ketika pintunya dibuka, kucing yang dibawa Eris itu adalah Linia. Linia di sini tentunya menyapa Rudius dengan sebutan bos. Di sini melihat Linia, Rudius langsung mengusir Linia. Di sini Eris marah dan dia tuh langsung mengurung diri lagi bersama Linia. Singkatnya 1 jam berlalu dan akhirnya Eris tuh mau keluar ruangan setelah dibujuk. Di sini Eris cerita ketika dia lagi jalan-jalan keluar, dia tuh melihat Linia tuh diganggu sama sekelompok orang. Eris saat itu datang menyelamatkan Linia. Makanya Eris tuh membawa Linia dan mau merawat Linia. Rudius tentunya bingung kenapa Linia saat ini bisa berkeliaran. Linia pun di sini ceritain tentang apa yang terjadi padanya setelah dia lulus dari sekolah. Intinya Linia ini menjadi pedagang keliling. Tapi pada akhirnya dia tuh terlilit hutang yang sangat banyak. Karena hal itulah Linia tuh dicari orang untuk ditangkap dan untuk dijadiin budak. Tentunya tujuannya untuk melunasi segala hutang Linia. Linia saat ini memohon untuk diizinkan tinggal di sini karena dia nggak mau jadi budak. Ketika ngobrol, gak lama terdengar ada tamu yang mencari Linia. Ya, mereka adalah pedagang budak yang mau menjual Linia untuk melunasi hutangnya. Di sini tuh awalnya ada keributan, tapi bos mereka langsung menghentikan keributan. Bos pedagang budak ngasih tahu ke para bawahannya, Rudius tuh adalah orang yang sangat terkenal. Jadi dia tuh nggak mau membuat keributan. Makanya bos pedagang budak, dia menyuruh bawahannya untuk gak kasar kepada keluarga Rudius. Rudius saat ini mendatangi pedagang budak tersebut. Dan setelah ngobrol, Rudius ngasih magic stone yang harganya sangat mahal. Rudius bayar itu untuk bebasin Linia. Rudius juga di sini tuh membahas tentang Pursena. Tapi para pedagang bersumpah kalau mereka tuh cuma mengejar Linia. Rudius juga di sini tuh minta kalau pedagang budak melihat Pursena, maka pedagang budak harus memberitahu Rudius. Setelah itu pedagang budak pun mereka pergi. Linia saat ini ditugasin untuk menjadi pembantu di rumahnya Rudius. Nah, Linia ini dipekerjakan selain untuk mendapatkan uang, dia juga dipekerjakan supaya bisa membayar hutangnya kepada Rudius. Jadi bisa dibilang bantuan Rudius itu adalah sebuah hutang. Besok pagi Rudius sama Roxy pun pergi ke sekolah bersama. Ya, Roxy pergi untuk bekerja sedangkan Rudius pergi untuk menemui Cliff dan Zanoba. Setelah berpisah dengan Roxy, Rudius jalan-jalan di sekitar sekolahnya. Dan saat ini dia tuh melihat ada kerumunan para siswa. Rudius di sini melihat ada kepala sekolah yang sedang berpidato. Pidato kepala sekolah itu seperti pidato pembukaan untuk siswa baru. Setelah kepala sekolah pidato, saat ini terjadi kehebohan karena yang pidato selanjutnya itu adalah ketua OSIS yang baru. Rudius saat ini penasaran kenapa para siswa tiba-tiba heboh. Nah, ketika Rudius melihatnya, Rudius saat ini terkejut karena ternyata Non adalah ketua OSIS. Rudius tuh baru tahu kalau Non menjadi ketua OSIS. Jadi Rudius tuh taunya kalau Non tuh hanyalah anggota OSIS biasa. Tapi ternyata sekarang Non menjadi ketua OSIS. Di sini, Rudius melihat para siswa tuh ada yang ngobrol bisik-bisik ketika Non berpidato. Rudius di sini kesal dengan hal itu karena bisa dibilang itu seperti nggak menghargai Non. Gak lama Rudius mendengar suara orang yang dengan keras menyuruh para siswa
untuk berhenti mengobrol ketika Non lagi berpidato. Ya, seseorang bernama Gilbert ternyata bisa membuat kerumunan para siswa yang berisik menjadi diam dalam seketika. Di sini juga ada bocah sombong, dan dia tuh adalah anak dari kepala desa Elf Magnaford. Namanya adalah Rayford. Rayford saat ini menganggap Non rendah. Rudius sama Rayford saat ini ngobrol. Oh ya, Rayford ini nggak tahu kalau yang lagi ngobrol dengan dia adalah Rudius. Jadi dia tuh ngobrol seperti ke siswa biasa. Rayford ini adalah orang yang sangat percaya diri bahwa yang lain adalah rendahan. Rayford tuh percaya diri karena dia tuh udah bekerja sangat keras dalam menjadi yang terkuat. Dan dia juga saat ini tuh merupakan calon kepala desa. Makanya Rayford ini bertekad untuk menjadi yang terbaik dan terkuat di sekolah ini. Oh ya, Rayford juga penerima beasiswa istimewa. Makanya dia tuh menganggap kalau dirinya sangat hebat. Gak lama, muncul seseorang yang juga mendapatkan beasiswa istimewa. Namanya adalah Minal. Minal ini merupakan putra kepala suku Dwarf. Ternyata Remote sama Minal ini saling kenal udah lama. Minal juga di sini tuh memperkenalkan Rayford kepada satu orang lagi yang juga merupakan penerima beasiswa istimewa. Orang itu bernama Granel. Ya, Granel ini adalah putra dari pangeran Asura yaitu Grabel. Rudius di sini tentunya terkejut ketika dia mengetahui fakta itu. Granel di sini jelasin ke orang-orang kalau ayahnya sekarang tuh dipastiin bakal kalah dalam perebutan tahta Asura. Dan alasan Granel dikirim ke sekolah ini itu semua demi menyelamatkannya supaya nggak terlibat dalam perang dan mati terbunuh dalam perang. Makanya Granel dikirim ke sini. Nah, ternyata Minal sama Rayford juga terpaksa harus keluar dari desa karena memang saat itu ada suatu insiden. Jadi ya bisa dibilang ketiganya tuh memiliki nasib yang hampir sama karena terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Nah, karena memiliki kesamaan, ketiganya pun berteman. Gak lama saat ini, datanglah Linia yang mau mengantarkan bekal makanan Roxy yang ketinggalan. Di sini, Ray sama Mina langsung gugup ketika mereka melihat Linia. Nah, ternyata Ray, Minal, sama Linia, ketiganya tuh mereka saling kenal. Gak lama saat ini datanglah Non yang menegur Rudius dengan tatapan yang marah. Ya, Non di sini curiga kalau Rudius tuh melakukan penindasan kepada para siswa. Di sini terjadi keributan kecil dan Rudius pun menjelaskan semuanya. Setelah itu keributan pun selesai dan Rudius pun akhirnya pergi menuju ke tempat laboratorium dari Cliff. Ketika bertemu mereka berdua ngobrol santai. Dan setelah itu mereka pergi dari laboratorium dengan membawa beberapa barang. Di jalan mereka juga ngobrol santai. Saat ini juga diketahui ternyata Cliff udah lulus ujian menjadi pendeta. Dan sekarang Cliff udah diakui sebagai pendeta milis. Singkat cerita, Cliff sama Rudius saat ini akhirnya sampai di tempat tujuan. Ya, tempat itu adalah tempat di mana menjadi markas Rudius dan Orsted. Seperti biasa, manusia biasa tuh ketakutan ketika dia melihat Orsted. Dan Cliff juga saat ini masih sangat ketakutan karena kutukan Orsted sangat kuat. Rudius sama Cliff pun saat ini menaruh semua barang yang mereka bawa dari laboratorium. Saat ini, Orsted juga mencoba helm armor yang dibawa sama Cliff. Jadi sekarang tuh Cliff membawa banyak helm armor. Ya, di sini Orsted mencoba helm-helm tersebut. Oh ya, jadi helm armor itu adalah uji coba untuk meredam kutukan dari Orsted. Jadi uji cobanya tuh supaya kutukan Orsted
gak terus aktif ketika orang lain melihat Orsted. Di sini Cliff ngerasa yang dikutuk dari Orsted adalah mananya. Jadi harusnya kalau seluruh tubuh Orsted ditutupi sama pakaian yang bisa menutupi mana, maka nantinya tuh harusnya Orsted bisa dengan bebas mendekati orang-orang. Jadi bisa dibilang penelitian itu untuk menutupi kutukan Orsted yang sekarang. Dan tentunya itu bakal berguna bagi Rudeus. Jadi kalau misalkan berhasil, tentunya Aerys sama Sylvia tuh bakal percaya sama Orsted. Dan itu tentunya bakal menguntungkan Rudeus. Dan selain itu Orsted juga bisa dengan bebas jalan keluar rumah. Jadi orang-orang tuh gak perlu lagi takut terhadap Orsted. Makanya mereka tuh harus segera melakukan penelitian untuk menciptakan pakaian yang bisa menutupi mana Orsted. Saat ini setelah uji coba dengan barang-barang yang telah dibawa, Cliff ternyata masih belum puas dengan hasilnya. Dan dia bakal kembali lagi dengan barang baru sekitar 1 bulan lagi. Orsted di sini memuji kehebatan Cliff. Dan dia tuh salut karena Cliff tuh mau berjuang supaya kutukan Orsted bisa diatasi. Setelah itu Cliff buru-buru langsung pergi dari tempat Orsted. Ya Cliff tuh gak kuat kalau dia tuh harus terus berhadapan sama Orsted. Jadi ada rasa gak nyaman karena kena kutukan dari Orsted. Makanya Cliff tuh gak bisa lama-lama di dekat Orsted. Setelah ngobrol sebentar dengan Orsted, Rudeus pun saat ini menyusul Cliff yang keluar duluan. Saat ini mereka tuh kembali lagi ke sekolah dan mereka tuh mau membuat pertemuan bersama Zanoba. Saat ini ketika sampai di sekolah, Cliff menuju ke laboratoriumnya dulu untuk menyimpan barang-barang yang dia bawa. Sedangkan Rudeus langsung menuju ke laboratorium Zanoba. Nah, ketika masuk ke laboratorium, Rudeus di sini terkejut karena ada kejadian tak terduga. Rudeus saat ini melihat kalau Julie lagi telanjang dan dia tuh ada darah di antara kakinya. Rudeus di sini menduga kalau Zanoba tuh udah berbuat hal yang jahat. Tapi hal itu langsung dibantah sama Zanoba. Dan Zanoba saat ini meminta Rudeus untuk segera nyembuhin Julie. Nah, ketika diamati, Rudeus ngasih tahu kalau Julie saat ini menstruasi. Jadi sebaiknya minta saran kepada Ginger karena keduanya sama-sama wanita. Zanoba di sini tertawa karena dia tuh nggak kepikiran kalau itu menstruasi. Singkat cerita, Rudeus sama Cliff sekarang tuh membeli makanan dan mereka makan bersama di laboratorium Zanoba. Saat ini juga terlihat ada Ginger yang lagi mengurus Julie. Saat ini Rudeus sama Zanoba ngobrolin soal magic armor yang harus ditingkatkan. Gimana pun juga mereka tuh harus meningkatkan magic armor supaya nantinya tuh bakal berguna dalam menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Rudeus sama Zanoba juga sekarang mereka tuh ngobrolin soal menjual buku-buku bergambar dan patung-patung yang berkaitan dengan ras super. Rudeus tuh mau seluruh dunia tuh segera tahu bahwa ras super bukanlah ras yang berbahaya. Jadi Rudeus tuh mau mengubah image ras super. Rudeus dan yang lainnya saat ini tuh mikirin rencana supaya penjualan buku-buku maupun patung-patung ras super bisa berjalan dengan lancar. Ya, Rudeus juga mau kalau nanti tuh ada orang yang bisa dipercaya dalam mengurus bisnisnya ke depan. Gimana pun juga Rudeus tuh bakal mencari orang yang mahir dalam mengurus sebuah bisnis. Dan Rudeus bakal menyerahkan bisnisnya kepada orang itu. Setelah banyak ngobrol, Rudeus pun akhirnya pergi dari ruangan. Dan saat ini dia bertemu sama Roxy dan juga Non. Mereka saat ini pulang ke rumah bersama. Oh ya, Non pulang ke rumah itu semua karena dia tuh mau melihat Linia yang sekarang tinggal di rumah. Jadi Non ini harusnya tuh sekarang tinggal di asrama. Nah, alasan sekarang dia pulang ke rumah itu semua karena Non penasaran sama Linia. Saat ini juga diketahui kalau Aerys tuh ternyata nggak bisa diam di rumah.
padahal dia lagi hamil. Tapi kerjaan Eris tuh selalu berpergian dan gak betah di rumah. Sepuluh hari berlalu. Rudius tuh terus menghabiskan waktunya untuk latihan maupun bekerja. Orsted juga saat ini tuh mengajari Rudius beberapa teknik bertarung. Bahkan Orsted juga ngajarin Rudius sihir-sihir di atas tingkat raja. Rudius terus melatih dirinya supaya dia menjadi semakin kuat. Singkat cerita, saat ini ketika ada di markas, Orsted ngasih misi kepada Rudius. Ya, misi itu bakal dijalanin dalam waktu 3 hari lagi. Jadi sekarang Rudius harus segera siap-siap. Nah, karena masih ada 3 hari lagi, Rudius pun saat ini pulang ke rumahnya. Dan dia tentunya disambut sama keluarganya. Rudius juga di sini tuh ditanyain beberapa hal tentang kondisi kesehatannya. Saat ini juga Rudius tuh melihat Aisyah yang terlihat sangat murung. Aisyah di sini tuh ternyata dia tuh protes dan ngasih tahu sebaiknya Linia dijual. Aisyah ngasih tahu Linia tuh nggak berbakat dalam menjadi pembantu. Linia tuh udah banyak mengacau. Jadi ketika disuruh bersih-bersih rumah, Linia tuh memecahkan banyak barang. Mulai dari mecahin cangkir, mecahin piring, mecahin kaca, dan lain-lain. Bahkan ketika disuruh mencuci pakaian, pakaian itu nggak bersih. Dan malah menjadi banyak bulu yang berjatuhan dari Linia. Aisyah juga ngasih tahu banyak kecerobohan yang udah dilakuin Linia. Dan itu bisa membahayakan bagi anak-anak di rumah ini. Aisyah juga kesal karena setiap kali melakukan kesalahan, Linia tuh selalu tertawa dan mewajarkan kalau dia tuh buruk dalam melakukan sesuatu. Linia tuh gak pernah minta maaf ketika dia berbuat salah, makanya Aisyah kesal. Aisyah di sini memohon supaya Rudius memecat Linia. Aisyah tuh udah gak kuat kalau dia harus bekerja dengan Linia. Rudius di sini mengerti dan dia ngasih tahu kalau dia bakal menegur Linia. Rudius ngasih tahu kalau dia tuh gak mau memecat Linia, tapi dia tuh bakal ngasih beberapa nasihat kepada Linia. Rudius di sini mau kalau Aisyah harus bersabar karena sekarang Linia tuh mungkin masih dalam proses belajar dan Linia tuh kemungkinan masih belum terbiasa dengan tempatnya yang baru. Saat ini di malam hari, Rudius lagi dalam puncak nafsunya. Tapi dia tuh nggak bisa melakukannya kepada Roxy maupun Sylvie karena mereka lagi datang bulan. Di sisi lain, Eris juga saat ini lagi hamil. Jadi Rudius tuh nggak bisa melakukannya. Nah, tanpa disangka ternyata Eris tuh mengajak Rudius ke kamarnya. Dan Eris menyuruh Rudius untuk melakukannya bersama Linia. Rudius di sini tentunya terkejut. Eris ngasih tahu kalau Linia seorang budak. Jadi harusnya nggak masalah kalau Linia dipakai. Di sisi lain di sini terlihat kalau Linia tuh pasrah karena mau dijadikan budak seksnya Rudius. Saat ini Rudius pun langsung mengunci Linia di kamarnya. Eris di sini tentunya mempertanyakan kenapa Rudius gak mau sama Linia. Rudius ngasih tahu kalau dia tuh cuma mau bersama istri-istrinya. Di sini Linia terus menggedor-gedor pintunya. Linia mau kalau Rudius melakukan itu dengannya. Linia ngasih tahu kalau dia udah kesal sama Aisyah yang selalu memerintahnya. Makanya dia tuh memanfaatin tubuhnya untuk naik pangkat. Di sini karena Linia terus berisik, Sylvie pun bangun dan dia memarahi Linia. Saat ini Rudius tuh menjadi pusing dengan kelakuannya Linia. Banyak masalah yang terjadi sejak Linia tinggal di rumahnya. Dan banyak anggota keluarga yang terlihat sangat lelah sama kelakuannya Linia.
Rudius pun saat ini mau gak mau harus memberikan tugas lain yang mungkin cocok untuk Linia. Karena bisa dibilang selama ini tugas-tugas yang dikasih kepada Linia ternyata gak cocok dengan Linia. Dan hal itu membuat repot orang lain. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Nopal, Tenan, Halvin, Mastermind X, Sukor 035, Sukasa, Denny Trips, Kapet Baldi, Juli, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, Rep, Sasuga Kuasama, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.